Hermam TV. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'da. Ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang kami muliakan segenap pengurus Masjid Al Khairat Al Munawar, ya, dan juga semua hadirin wal hadirat. Pada kesempatan kali ini saya masih dipertemukan oleh Allah dengan jamaah kita, sekalipun berbeda waktu, berbeda tempat, yang seharusnya minggu kemarin, tapi karena minggu kemarin dalam tanda kutip masih dalam perjalanan, menurut rencana jam 7 atau jam 8 pagi sudah sampai di Pekanbaru, ternyata bermalam tambah di Jambi sehingga terlambat sampai di Pekanbaru, sampai pun malamnya tidak memungkinkan. Dan pada kesempatan malam hari ini kedatangan saya sebagai pengganti. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitab wa yuallimukumul kitaba wal hikmata wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun." Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perjalanan seorang manusia sangat berbeda macam bentuknya. Adalah yang baik dan ada yang buruk. Takkan bisa dikatakan baik tanpa ada yang buruk. Begitupun juga tak bisa dikatakan salah kalau tidak ada yang benar. Suatu saat adalah seseorang datang menghadap seorang ulama. "Wahai ulama," dalam hal ini ulama Basrah, "bagaimana saya bisa mendapatkan ampunan dari Allah atas perilaku yang sudah saya lakukan selama ini? Menggunjingkan orang, mengadu domba orang, mengungkap aib orang, segala macam bentuk sudah saya lakukan. Saya merasa ternyata itu salah. Tolong wahai ulama, berikan saya pendapat. Bagaimana agar supaya saya bisa dimaafkan?" "Oke, kalau begitu silakan engkau datang ke pasar." Sampai di tengah pasar, datang kemari lagi, ambil bulu-bulu ayam. Kumpulkan banyak apa itu bulu ayam. Lalu gimana nantinya? Pokoknya kumpulkan bulu ayam, bawa kemari. Nah, sudah dibawa kemari, terus ini mau diapakan wahai ulama? "Setelah ini engkau bawa kemari, tolong taburkan bulu ayam ini di pasar yang engkau ambil tadi." Oke, ditabur. Sudahlah ditabur, datang kembali. "Sudahkah saya dimaafkan wahai ulama?" "Masih ada tahapan lagi berikutnya." "Apa tahapan berikutnya?" "Sekarang engkau kembali, balik lagi ke pasar, pungut bulu-bulu yang sudah engkau taburkan itu tadi." Nah, bagaimana akan bisa saya kumpulkan wahai ulama? Usahakan kumpulkan. Di mana engkau berjalan tadi, sudah kau titik, ingat, ambil. Sudah sampai di pasar, pungut, saya taburkan di sini tadi banyak,
saya pungut. Tidak sedapat sebanyak yang apa aku taburkan di situ tadi. Pungut lagi, tidak sebegitu banyak. Berputar keliling pikir, tidak dapatlah tadi satu kantong kresek. Sekarang jangankan satu kantong kresek, sikit satu jumput pun takkan dapat. Begitu sudah masuk di dalam kantong kresek, dibawa menghadap, wahai ulama, hanya ini yang bisa saya dapatkan. Oke, sekarang saya bertanya, berapa banyakkah? Sudah berapa banyakkah orang yang engkau gunjingkan? Sudah berapa banyakkah yang engkau adu domba? Sudah berapa banyakkah orang yang engkau sakiti, engkau dengki, engkau buka aibnya? Tidak terhitung wahai ulama, sama tidak terhitung. Sudah diampunkan. Nyatanya kamu tadi bawa satu kantong kresek, ternyata tidak mampu mengumpulkan kembali dalam satu kresek. Maka inilah, wahai si fulan, janganlah engkau ulang kembali bahwa sesungguhnya kita semua pelengkap hidup antara satu dengan yang lainnya. Dalam firman Allah yang saya sebutkan tadi, kama arsalna fikum rasulan minkum yatluna alaikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa ya'allimukumul kitaba wal hikmah, al ayat. Ini menandakan bahwa di setiap generasi, di setiap perkembangan Islam, di saat itu pula diturunkan oleh Allah seorang rasul. Di zaman kita yang diutus oleh Allah adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sih tugas dari Nabi Muhammad? Rasulam minkum yatlu alaikum ayatina. Tugas daripada Nabi Allah Muhammad Rasul kepada kita adalah membacakan Al-Quran ini loh untuk kita. Yatlu alaikum ayatina. Untuk kita Quran ini dibacakan. Berbagai tempat, berbagai pertemuan sudah selalu saya sampaikan, Rasulullah bersabda, taraktu fikum mau'idaini, aku tinggalkan kepada kalian dua nasihat, somitun wa natikun. Nasihat yang pertama adalah yang bungkam seribu bahasa, dan yang nasihat yang kedua adalah yang bisa berkata, kata baginda Rasul. Sahabat bertanya, ma ayyus somit wa ya ayyun natik ya Rasul? Mana nasihat yang engkau tinggalkan kepada kami, yang kata engkau wahai Rasul itu yang bungkam seribu bahasa? Ayyuhal mayyit, jenazah itulah nasihat yang aku tinggalkan kepada kalian. Itu bungkam seribu bahasa, tidak akan bisa berbicara, tapi itu nasihat. Dikala kemarin masih berasyik masuk bersama, sering bercengkrama dengan kita, cerita sampai larut malam, tibanya pagi sudah tidak ada. Ya, ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya pada bulan yang lalu sudah saya sampaikan, insya Allah kalau tidak salah, hari pagi, minggu pagi, Ahad pagi itu abang saya masih memimpin doa bersama, zikir bersama untuk acara khaul. Dan kemudian acara khaul akbar dilaksanakan, yaitu pada tanggal pas acara hari tasyrik tanggal 11 bulan Juni kemarin itu. Sudah saya sampaikan. Beliau sudah ikut, zuhur pun masih imam. Begitu zuhur sudah imam, tiba-tiba terasa sakit, minta diantar ke rumah sakit. Dalam perjalanan ternyata sudah pulang ke rahmatullah. Terlalu enaknya, itulah kira-kira. Dipanggil oleh Allah, itu abang kandung saya. Kemarin masih bercengkrama, ternyata sekarang sudah tidak ada. Itu nasihat yang ditinggalkan oleh Rasulullah untuk kepada kita. Dan yang kedua, natikun, yang berkata. Mana yang berkata ya Rasul? Yang berkata adalah Al-Quranul Karim. Ayat ke ayat ini berkata. Nah, dalam kajian kami yang menekankan kepada ilmu tauhid, pada kesempatan kali ini ayat ini memberikan pemahaman kepada kita, wa yu'allimuhumul kitaba ma lam takunu ta'lamun.
Kita ini berangkat dari tidak bisa apa-apa, terlahir tidak dengar apa-apa, tidak bisa. Bukan orang yang pintar tiba-tiba tidak. Mohon maaf, dalam kondisi bodoh, tidak ngerti apa-apa, terlahir di dunia saya tidak bisa apa-apa, maka oleh Rasulullah, oleh Allah diperintahkan kepada Rasulullah, wa yu'allimuhumul kitaba wa yu'allimukumul malam takunu ta'lamun, disuruh mempelajarkan kepada kita malam takunu ta'lamun, apa yang tidak kita ketahui. Dalam ilmu filsafat ada 4 kajian sudut pandang: tahu di taunya, tahu di tidak taunya, tidak tahu di taunya, dan tidak tahu di tidak taunya. Keempat hal ini hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kaji dulu kita. Saya balik lagi, tidak tahu di tahunya. Gayanya luar biasa sebagai seorang yang hebat, tapi pada hakikatnya dia tidak bisa. Itu namanya tidak tahu di tahunya. Gayanya luar biasa, gagah, mohon maaf, beribu maaf, penampilan yang sangat luar biasa. Kalau berkata tidak mau kalah, berdiplomasi, bermujadalah, luar biasa. Padahal tidak bisa. Nah, ini yang membahayakan. Yang kedua, tidak tahu di tidak tahunya wajar. Memang saya tidak bisa, saya tidak berbuat, saya tidak ngerti apa-apa. Nah, orang yang seperti ini mudah diberikan masukan. Nah, apa yang oleh Rasulullah, apa yang oleh Allah diberikan pelajaran kepada kita, ingat, yang pertama, wa yuzakkihim. Tujuan Allah memerintahkan kepada baginda Rasul mempelajarkan kepada kita dengan Al-Quranul Karim, wa yuzakkihim, untuk membersihkan hati kita. Kajian kita pada beberapa pertemuan yang lalu, tujuan kita tasfiyatul qulub wa zukaun nafsi bidzikrillah. Zikir kita kepada Allah, ada kalanya zikir amma bil lisan wa amma bidzikr bil qalbi. Ada kalanya kita zikir dengan lisan, ada kalanya zikir dengan hati. Wa amma dzikr bil lisan, adapun zikir dengan lisan ini menjembatani bagaimana bisa zikir dalam hati. Dan kalau sudah bisa zikir dalam hati, maka bisa mendekat kepada Allah. Kalau sudah bisa mendekat kepada Allah, maka ini kajiannya sudah tasfiyatul qulub wa zukaun nafsi, hati yang bersih. Wa yu'allimukumul kitab, dan memberikan pembelajaran kepada kita adalah kitab Allah, Al-Quranul Karim. Bagaimana Allah berfirman, kita ngikut. Yang ketiga ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wal hikmah, ilmu hikmah. Dalam kategori ini, wa yuzakkikum, ini adalah kajian tasawuf. Wa yu'allimukumul kitab, kajian tarbiyah. Dan wal hikmah udah kajian ma'rifat. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siang tadi saya berangkat mau khutbah di Jalan Paus, khutbah saya tadi. Ketika sampai di Pasar Sail, ditumbur dari belakang. Mobil saya masih pecah di belakang, Pak. Apa itu baknya di belakang itu. Kalau saya lanjut berurusan dengan yang bersangkutan, kasihan jamaah. Bagaimana tadi saya sudah berjanji mau berkhutbah, dihubungi sudah siap. Kalau saya berurusan, kasihan khutbah. Kalau saya khutbah, bagaimana dengan mobil saya? Dah lah, saya yakin dah ada hikmahnya semua ini dah. Sebab kalau dihitung-hitung lebih dari 1 juta rusaknya. Bagaimana mengurus? Wallah alam bisawab. Yakin ada hikmahnya. Tinggalkan aja. Dah. Kalau memang itu kehendak Allah, nanti akan menjadi dia bertemu dengan saya, dikasih nomor telepon, dan kemudian nanti mau hubungi, alhamdulillah. Kalaupun tidak, Allah alam. Mobil dia pun rehat bukan main, dari belakang nubur sekencang-kencangnya, tak. Udah peat sampai baknya. Ini ambil hikmahnya. Bukan masalah insidennya, tapi ini saya diuji. Ini saya harus khutbah.
Ini saya menghadapi manusiawi. Jadi mana yang saya dahulukan? Mohon maaf, tidak kurang dari 1 juta deh. Tapi saya harus mengutamakan umat. Nanti yakin Allah akan kasih yang lain. Itu prinsip saya. Inilah yang disebut hikmah. Dan kajian daripada hikmah ini hadir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berlandaskan kepada kita beribadah kepada Allah seolah kita berkomunikasi kepada Allah. Kalau kita tidak bisa berkomunikasi dengan Allah, katakanlah bahwa Allah melihat perbuatan kita. Inilah dengan dasar ihsan. Bagi kita orang muslim semuanya, kajian dasar kita tarbiyah adalah dasar hukumnya ada rukun Islam yang kelima. Rukun Islam yang 5. Dan bagi kita yang sudah menaikkan pada tingkatan orang yang beriman, tentu pada kajian dasar kita adalah rukun iman. Dan kalaulah sudah tarbiyah, sudahlah iman, kembali pada tingkatan hakikat kepada tingkatan ihsan, kita berlaku untuk melakukan ihsan. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu juga saya katakan, hasud yakulal hasanatikum kama ta'kulan narul hatab. Dengki kita kepada seseorang ibarat itu adalah kebaikan memakan daripada kejelekan. Ibarat api melalap ranting-ranting yang kering, kayu-kayu yang kering, habis. Dalam kajian kali ini hadir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita tidak akan bisa dimuliakan oleh Allah kalau kita tidak memuliakannya. Kita tidak akan dimuliakan oleh orang lain kalau kita tidak akan memuliakannya. Kita tidak akan menuai kebaikan dan kenyamanan kalau kita tidak membuat kenyamanan dan kebaikan kepada orang lain. Artinya apapun yang kita harapkan adalah itu yang harus kita perbuat. Jangan sampai kita mengharapkan orang lain berbuat baik kepada kita, tapi kita tidak berbuat kepadanya. Janganlah orang untuk tidak mengungkit aib kita, sementara kalau kita mengungkit aib orang lain. Kalau orang kita berkehendak kepada orang lain tidak mengungkap aib kita, jangan dong kita mengungkap aib orang lain. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qila ya Rasulullah ayyun nasi afdal? Mana ya Rasulullah orang-orang itu yang lebih utama? Qala kullu mahmumul qalbi sudukul lisan. Siapa sih ya Rasul? Orang yang dikatakan baik yang lebih utama itu, orang yang lebih utama itu adalah mahmumul qalbi, orang yang bersih hatinya. Sudukul lisan, orang yang benar perkataannya. Masya Allah, luar biasa. Medsos sekarang luar biasa. HP membahayakan kalau kita tidak bisa mengundalnya. Qalu sudukul lisan na'rifu fama mahmumul qalb. Mereka bertanya kepada Rasulullah, mana yang lebih bagus antara sudukul lisan dan mahmumul qalbi? Apakah bersih hatinya ataukah perkataan yang benar? Sesungguhnya hadir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, annal hasad al madmumu syar'an innama wal hasad bi makna tamanni zawal ni'matillahi 'anil ghair. Hasud itu hakikatnya adalah orang berharap agar kebaikan yang ada di seseorang hilang. Orang tersebut bisa beli mobil, hancurlah ke mobilmu. Orang lain bisa bangun rumah, datanglah nanti badai, rumahmu akan hancur. Orang lain punya sepeda motor, tumbur hilanglah sepeda motormu nanti. Orang yang berkendak yang seperti itu adalah orang hasad, orang yang dengki. Jangan sampai kita dengki kepada mereka. Ada ndak Ustadz, ada ndak Abah, yang namanya dengki atau apa itu orang iri itu baik? Orang dikatakan iri baik. Ada ndak kira-kira iri yang baik? Ya, tergantung mengontak apa bahasa kita. Apabila kita
memandang orang yang ada di atas kita dalam hal ibadah, itulah yang baik. Apakah itu dikatakan iri? Bahasanya tidak dikatakan iri, tapi berkehendak untuk lebih baik seperti orang yang bisa melakukan kebaikan. Itu yang lebih bagus. Karena bagaimanapun orang akan celaka dengan 4 hal. Orang akan beruntung dengan 4 hal. Orang yang untung dengan melihat 4 hal itu apabila selalu memandang orang bahwa dirinya lebih rendah daripada orang lain. Beruntung. Dirinya lebih sedikit beribadah daripada orang lain. Beruntung. Dirinya lebih sedikit bersedekah daripada mereka. Bersedekah. Beruntung. Ini Bapak Ibu. Jangan sekali-kali kita memandang bahwa kita sudah lebih baik daripadanya. Belum bisa. Masya Allah. Malu kita hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah dan yang kami muliakan, berkait dengan hikat. Artinya bagaimana kita tidak akan bisa menerima keadaan daripada apa yang telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ini masih dalam kajian dosa-dosa hati, dosa-dosa yang sepertinya hal yang ringan tapi justru akan membawa kepada dampak yang sangat besar. Di antaranya yang lain adalah takabur. Fa wa ta'adzuma yansha'u an ru'yati syakhsi nafsihi fawqa ghairihi. Orang yang takabur itu adalah orang yang menganggap dirinya lebih hebat daripada orang lain. Yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Jadi mereka di atas dunia ini takabur dengan tanpa yang sebenarnya. Wal mana amna'akum an tafakkur fi khalqis samawati wal ardi wa ma fihima minal ayati wal ibn. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, orang yang selalu membawa dirinya, merasa dirinya lebih hebat, di mana tempat dia selalu minta diperhatikan, mohon maaf deh, tidak usahlah orang lain, saya kacamata diri saya sendiri. Contoh, yang saya ceramah tadi bagus tidak Ustaz? Itu aja menunjukkan bahwa dirinya masih ada perasaan sombong. Ustaz, ceramah saya tadi bagus atau tidak Ustaz? Menanya seperti itu, ada satu pertanyaan yang mengglobal, mengembang biakkan dalam dirinya, seolah-olah akan mendapatkan acungan jempol daripada Ustaz yang ditanya. Oh, bagus Ustaz. Baru kali ini saya mendengarkan ceramah yang seperti itu. Tidak salah yang bicara, karena memang baru dibawakan oleh saat itu. Walaupun substansinya sama dengan apa yang disampaikan oleh orang lain, cuma cara penyampaiannya yang berbeda. Dan apabila sudah seperti itu kemudian sombong dia, takabur dia, oleng dia, dah setan dah. Setan yang membawa masuk dirinya. Ini Bapak Ibu yang saya muliakan. Nah, takabur ini semestinya tidak pakaian kita, tapi pakaian Allah Subhanahu wa taala. Yang berhak takabur tidak ada lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oke. Satu hal contoh Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita merasa diri bangga, maka yang terjadi kita lupa. Itu hampir pasti. Kalau kita merasa bangga, lupa saya. Ustadz, tadi Ustadz ceramahnya bagus, khutbahnya sistematis, bagus dalam penguraiannya, ayat per ayat dijelaskan rinci. Saya dengarkan layaknya Ustadz seorang dosen, yang seorang profesor, bangga saya. Itu ciri daripada orang yang takabur. Wa idh kunna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Iblis itu lebih dekat dengan Allah daripada kita.
Oleh karena sebelum diturunkan ke dunia, dia sudah bersama Allah di surga. Dia bersama, mohon maaf, dia bersama Nabiullah Adam, bersama ibunda Allah dengan ibunda Hawa di surga. Dan bentuknya surga kayak mana kita tidak tahu. Allah tidak berjisim, Allah tidak bertempat. Mohon maaf tadi saya salah. Allah tidak bertempat, Allah tidak menunjukkan diri, tidak ada. Tetapi komunikasi sudah sering interaktif. Jadi bagaimanapun kita tidak perlulah sombong. Bagaimanapun iblis sudah pernah lebih dekat dengan Allah daripada kita. Sudah pernah lebih dekat dengan Allah daripada kita. Dan kemudian dia membisikin ibunda Hawa dan Adam. Nah itu kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini dialah yang lebih sombong. Apa katanya? Kenapa saya harus bersujud kepada seorang manusia yang notabene diciptakan dari tanah? Mohon maaf, ini gelas. Malaikat diciptakan dari nur, dari cahaya. Kemudian iblis diciptakan dari api. Manusia diciptakan dari tanah. Tanah segenggam dimasukkan ke dalam bejana tempat penuh ini. Tetapi kalau sinar, nur, cahaya dimasukkan ke dalam bejana, berjuta laksa sinar tidak akan penuh. Contoh apa? Ada bawah senter masuk, ada bawah laser masuk, ada bawah dimasukkan. Semua masuk. Semua masuk. Ini adalah cahaya, ini adalah nur. Bagaimana nur itu, bagaimana bisa masuk ke dalam diri kita? Maka zikir kita Allah, subhanallah, subhanallah, astagfirullah. Bagaimana kita berzikir Allah, 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 Allah. Tidak hanya sekedar melengkapkan hitungan. Artinya apa? Ketika saya ditarget oleh seorang guru, si fulan, laksanakan engkau berzikir la ilaha illallah satu hari tidak kurang dari 1000 kali. Laksanakan, laksanakan la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Sudah guru 1000 kali, apa yang kau dapatkan? Ya hitungannya. Karena apa? Terbentang dengan hitungan jumlahnya. Tetapi apabila engkau mengatakan zikirlah engkau kepada Allah sampai engkau bisa tahu, sampai engkau bisa merasakan kenikmatan dan kelezatan dalam berzikir, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ada dalam ketukan batin. Ketukan batin ini yang perlu kita kejar. Tapi jangan sampai tanpa guru. Karena kalau kita berzikir tanpa guru, man lam yakun syaikhan fasyaikhanu asyaitan. Barang siapa kita berzikir tanpa guru, maka gurunya adalah syaitan. Jangan berkira bahwa Asmaul Husna itu bagus, memang bagus. Tetapi hanya kita mendengar ada YouTube, kita lakukan, oh betul bagus. Jadi kalau mau kita banyak rezeki, baca ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak. Siapa gurunya? Handphone. Siapa gurunya? YouTube. YouTuber. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, guru itu bersanad mutasil antar guru satu dengan guru yang lain, terus berjenjang, terus bersanad sampai Rasulullah Muhammad SAW. Nah, kalau sudah seperti itu, maka di dalam menyampaikan kalimat zikri pun juga enak dengan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jadi bukan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Benar, tidak salah, itu zikir bagus. Tetapi belum sampai terjiwa. Kalau sudah terjiwai, maka insya Allah akan terasa. Tidak usah sampai berhitung ratusan kali. Astagfirullahaladzim. Semakin ditekan istighfar, semakin menangis, semakin menangis. Ya ini, hadirin yang saya muliakan. Inilah kalimat zikir
Nah, kalimat zikir ini, maka tadi saya katakan amma bidzikri an madzikri bil lisan wa madzikri bil qalbi. Ada kalanya zikir dengan lisan, ada zikir dengan hati. Nah, kalau zikir dengan hati, apakah juga berkata? Maka kemarin saya sampaikan, tangan kiri kita membuat bulatan, tangan kanan kita membuat kalau belum bisa jadi gini jadinya. Tapi kalau sudah terbiasa, tangan tetap putar. Yang satu buat bulatan, yang satu tetap mau lurus, yang mulut tetap berbicara. Ini dibagi konsentrasi pemikiran. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana bisa membagi hati nurani kita kepada Allah? Li'anna kulla qalbun wa kullu sam'un wa kullu basarun. Dalam hati kita semua berkata, punya mulut, punya kata, punya telinga, punya mata. Ini dalam hati kita. Jadi ditugaskan membiasakan, contoh jadi satu bulatan jadi bulatan semua. Karena apa? Belum terbiasa. Ini memadukan. Bagaimana cara bulat? Yang satu bulat, yang satu lurus. Mulut berbicara, otak masih memikir, otak masih memandu. Bagaimana apa yang kita katakan? Inilah untuk tidak mudah walaupun seperti ini dalam hati Allah, 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 Allah. Walaupun berbicara. Maka ulama illah orang yang takut kepada Allah, yakhsyallah innamal ulama. Yang takut kepada Allah adalah ulama. Siapa ulama itu? Kalau menurut Ebit Giade, itulah rumput yang bergoyang. Menurut Ebit Giade, siapa rumput bergoyang? La illallah. Ditanya Ustaz, kenapa kalau Ustaz pakai atau Abah dikir kok la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa ada goyang-goyang? Enak aja sanggupannya. Saya minum kopi ndak saya seduh, ndak sedap rasanya. Sambil digoyangkan kopinya biar enak ladat rasanya. Nah itu aja. Nah sekarang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ibu-ibu kalau sudah terbiasa suami atau bapak itu membuat kopi, tolong deh sekarang ganti kalau memutarkan putar arah tawaf dah. Kopi diaduknya arah tawaf. Jangan diputar sebalik tawaf, berbeda. Tidak perlu, tidak yakin, coba buktikan. Nanti yakin rasanya beda. Ini baru pentelahan dari kajian memutarkan sendok ke arah tawaf. Memutarkan dengan arah tawaf yang biasa minum kopi itu aja beda. Ini Bapak Ibu yang saya muliakan. Bagaimana sih kita enak? Ayo kita nikmati bersama. Yang intinya apa? Jangan mudah kita menerima yang benar. Tapi mudahkanlah kita menerima yang salah. Kok begitu? Iya. Kalau sudah kita mampu menerjemahkan yang salah, maka di situ akan bisa mengatakan inilah yang benar. Tapi sebaliknya kalau kita mengatakan sudukul bisa mengatakan benar, apa yang katakan benar demi Allah, astagfirullah. Orang yang banyak bersumpah menandakan dirinya banyak berdosa pada Allah. Sedikit-sedikit demi Allah, lillah, wallah. Orang yang terbiasa dengan sumpah seperti itu, belum apa-apa sudah tendensi dengan kalimat-kalimat thayyibah. Tolong dirombak. Jangan itu deh. Malu kita nantinya. Ya, pada pertemuan yang berikut yang sebelumnya dulu sudah saya sampaikan bagaimana doa kita akan terkabulkan kalau memang 10 hal itu masih dilaksanakan. Bagaimana taubat pertemuan berikutnya juga bagaimana taubat kita akan diterima kalau mulut kita aja masih banyak menggunjingkan ke orang lain daripada membaca Al-Quran. Ini Bapak Ibu yang saya muliakan. Jadi masih ada beberapa hal, kesempatan kali ini lagi. Jadi Bapak Ibu, saya kemarin beberapa pertemuan yang pertama ke sini ya, saya membawa anak kecil saya. Nah, coba anak kecil saya, nak, tolong sini sayang. Nah, tuh. Ada Quran pojok, ambil Quran pojok. Paling bawah, ya kiri. Oke, ya. Quran Kudus itu. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang sudah beberapa bulan yang lalu saya sampaikan kepada kita bersama. Ini anak kecil, ini anak santri, ini anak yang sudah siap untuk bagaimana menghadapi dunia. Bahasanya saya gitu.
Karena ini baru kelas 3 naik kelas 4. Kelas 3 naik kelas 4. Alhamdulillah. Coba nak tolong bacakan, lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamun alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Oh. Lanjut. Inna amanna bi rabbina liyaghfir lana khotoyana wa ma kunna akhrajtana 'alaihi minas sihr. Wallahu khairu wa abqa. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ya'lamu musliman fa innahu jahannam khalidina fiha abada. Innahu may yati rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam khalidina la yamutu fiha wa la yahya. wa may yati mu'minan qad amila shalihat ulaika lahumud darajatul ula. jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalika jazaa'u man tasakka. Itu surat apa sayang? Maryam. Surat Maryam atau surat Toha? Toha. Surat Toha. Juz berapa? Juz 16. Di mana posisinya? Kiri atas. Kiri bawah. Oke, lanjut. Wa badalakum sayyi'atu ma kasabu wa haqa bihim ma kanu bihi yastazi'un. Wa qila Faida masal insana thumma idza khawalnahu ni'matan minna surat apa? Juz berapa? Juz 4. Di mana posisinya? Kiri atas. Kiri atas. Lanjut. Likai la tasaw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Alladzina yadkhuluna ya'muruna an-nasa bil bukhli wa man yatawalla fa huwa al-ghaniyyul hamid. Juz berapa? Juz 12. Juz surat Al-Hadid. Juz 27. Surat juz. Tempat posisinya di kiri. Di kiri bawah. Oke, terima kasih. Sementara dulu. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini proses pelajaran yang masih bersifat tarbiyah. Ya, masih bersifat tarbiyah. Bagaimana sekira anak sekecil ini kita dorong untuk hafal terlebih dahulu. Sudah hafal, baru nanti kemudian kita perbaiki. Oke, nah ya. Oke. Setelah bisa, kita perbaiki nanti. Ini Bapak Ibu, kemarin Pak Haji sempat datang ke pondok. Pak Haji, kami masih di Jawa ya Pak Haji ya. Ya, masih dalam perjalanan. Kami lagi menikmati dengan menghibur dia. Saya kasih, pokoknya nanti kalau sudah dapat hafalan sekian-sekian saya ajak ke Jawa. Saya sudah belikan paspor. Tinggal nanti siapa tahu ada donatur kita, alhamdulillah. Karena ini sudah seperti itu kira-kira. Menghafalkan. Sama dengan anak saya ini. Mohon maaf, saya juga bawa anak satu. Ya. Saya juga bawa anak, alhamdulillah. Jadi ketika lulus SD, lulus TK, masukkan ke pesantren. Alhamdulillah. Jadi anak-anak kami, ya insya Allah sudah hafal Quran di waktu SD. Belum sampai tamat SD sudah selesai Qurannya. Nanti setelah itu baru kita perbaiki bacaannya. Sampai seperti Ustadz Imam kita tadi, enak didengar lagunya. Tapi memang kalau sudah keburu dengan lagunya, terkadang-kadang memang kita terganjal dengan hafalan kapan selesainya. Jadi beda-beda teorinya. Beda teorinya. Ini Bapak Ibu yang saya muliakan. Nah, ini saya bawa teori yang berbeda. Saya adopsi dengan perkembangan yang ada di sekitaran kita. Kembali. Ini masih dalam kategori pembelajaran pembelajaran lisan. Dengan digabung dengan pembelajaran hati. Memadukan antara lisan dan hati. Belum sampai kajian kepada siri atau hakikiyah. Kalau sudah pelajaran pada siri berbeda lagi.
Di dalam diri seorang manusia ada akal atau fikir, jadi satu. Ada nafsu yang pertama. Yang kedua ada akal atau fikir. Yang ketiga ada hati. Yang keempat ada sirri. Nah, ini Bapak Ibu yang saya muliakan, orang yang sudah terbiasa dengan sirri yang dikategori, yang dibahas, yang disampaikan, maka yakin semakin sedikit dia berbicara. Semakin sedikit dia berbicara. Karena apa? Lisanul hal antaku bil lisan. Kata-katanya, pendapatnya adalah perjalanan itu lebih baik daripada perkataan. Akhlak itu lebih baik daripada perkataan. Penyampaian lidah itu nanti nomor 2. Tetapi dengan menunjukkan akhlakul karimah itu yang terbaik. Jadi demikian Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya masih belum bisa mempunyai format untuk memberikan waktu pertanyaan. Lain kali Ustadz, kalau ada waktu luang pertanyaan agak-agak 5 menit menjelang akhir dibuka forum pertanyaan. Kalau memang ada yang bertanya. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang kami sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita merupakan bagian dari hamba Allah yang terpilih dan terkasih, dan kita mendapatkan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.